Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTube Petua Hidup Official. Nah teman-teman, hari ini di video kali ini, sebelum menyaksikan videonya, teman-teman jangan lupa ya subscribe, comment, share supaya teman-teman yang lain juga tahu tentang isi YouTube saya ini ya. Nah sebelumnya silahkan kalian kunjungi sosmed kak saya di bawah ini ya, ada beberapa. Nah silahkan kunjungi, semoga bermanfaat, dan itu saja kita nonton videonya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, kita lanjut lagi materi tentang gelombang dan bunyi. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana materi getaran secara singkat ya. Semoga adik-adik bisa pahami. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi gelombang ya. Nah, pertama kita masuk langsung saja gelombang. Nah, gelombang ini ya, dia merupakan sebuah getaran yang merambat melalui suatu medium atau perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi gelombang ini kalian biasa temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada gelombang pada tali, gelombang pada air. Nah, sebanyak kalau disimpulkan gelombang ini muncul karena adanya getaran ya. Nah, apa saja? Nah, gelombang ini bisa terjadi jika ada medium ya atau perantaranya. Nah, misalnya perantaranya itu ada berupa zat padat nih, zat cair dan zat gas. Misalnya tali ya. Gelombang bisa terbentuk misalnya jika ada tali, selingki, air, dan udara. Nah, oke, kita next lagi. Nah, sebelum ke macam-macam jenis-jenis gelombang, nah saya akan memperlihatkan beberapa besaran-besaran pada gelombang itu sendiri. Nah, besaran gelombang itu ya kita bisa lihat di sini. Ya, ini dia. Nah, coba saya lihat dulu, ini dia. Nah, di sini di gelombang ya, jadi di gelombang itu ada macam-macam, ada besaran-besarannya ya, ada bukit ya. Kalau bukit ini ya seperti gunung, ini ya super besar. Ini namanya bukit ya. Satu bukit yang lembah ini namanya lembah ya. Jadi satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi ini berapa gelombang? Jadi ini adalah terdiri dari dua gelombang ini ya. BD satu gelombang, FH satu gelombang. Nah, yang mana dikatakan amplitudo ini ya simpangan maksimal dari gelombang tersebut ya. Jadi amplitudo terbesarnya ini adalah B ya, ini tingginya B sampai B kecil sampai B kapital, ini D kecil sampai D kapital, sama dengan ini ya, F kecil dengan F kapital, dan H kecil di sini dengan H kapital. Jadi itu adalah simpangan terbesarnya. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan lagi, kita coba lihat di sini ya. Nah, panjang gelombang itu yang mana? Jadi ini kita sudah warnai ya, tadi kan ada bukit dan lembah ya. Ya, bukit dan lembah yang diwarnai merah adalah satu gelombang ya, atau jumlah N itu sama dengan satu gelombang. Nah,
jarak itu panjang seluruh gelombang ini ya. Jadi saya perbesar ini jarak itu ini dari titik ini yang saya tunjuk sampai sini adalah 75 cm. Nah, kalau misalnya jika ada pertanyaan seperti ini, ya berapa panjang gelombang ya atau lambda ya. Jadi panjang gelombang itu simbolnya lambda atau disebut lambda ini ya. Ini namanya lambda, ini lambda. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, berapa panjang gelombang dalam gambar ini ya. Jadi cara mendapatkan atau menghitungnya itu ini rumusnya. Ini jadi lambda sama S per N. Jadi S itu ini ya, panjang jarak gelombang, dan N ini adalah jumlah gelombang. Nah, kita coba lihat. Jadi S ini kan panjangnya ya. Jadi kita lihat soal itu 75 cm ya. Jadi N-nya itu jumlah gelombang ya. Udah kan, jumlah gelombang ini kan terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi kita hitung ya, ini kan satu bukit satu lembah kan adalah satu gelombang. Jadi kalau kita hitung berapa gelombang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis 6 di sini. Jadi sisa dibagi tuh 75 cm dibagi 6 jadi 12,5 cm. Jadi lambda atau panjang gelombangnya adalah 12,5 cm. Jadi silahkan adik-adik tulis ya supaya lebih jelas nanti cara mendapatkan panjang gelombang, yaitu ini S dibagi N atau panjang jarak gelombang dibagi N jumlah gelombang. Nah, kita sekarang kita masuk di macam-macam atau jenis-jenis gelombang. Ya, kita masuk di sini. Nah, jenis-jenis gelombang atau pertama ada berdasarkan arah getarannya. Yang arah getarannya ini ada 2 gelombang longitudinal ya. Yang gelombang arah getarannya ini berhimpit dengan arah rambatannya, misalnya gelombang bunyi. Kemudian nomor 2 gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah perambatannya. Oke, contohnya seperti ini, kita lihat di sini ya. Contohnya ya, ini tadi gelombang transversal ya. Dia arah rambatannya tegak lurus. Ya, tegak lurus itu kan dengan sudut 90 derajat ya. Ya, dia tegak lurus sudut dengan 90 derajat dengan arah getaran medium yang dilaluinya ya. Maksudnya ini ya, yang seperti ini dari titik E ke sini. Yang ini kan bentuk sudut 90 derajat. Nah, itu kalau gelombang transversal. Nah, kalau longitudinal ya, kita coba lihat ya. Ini gelombang longitudinal, dia arah rambatnya atau arah getarnya itu sejajar. Maksudnya sejajar ya, dia tidak memiliki lembah dan bukit. Jadi dia sejajar ya. Nah, namun perbedaannya kalau di gelombang longitudinal dia itu memiliki rapatan ya, rapatan dan regangan ini. Nah, kalau rapatan itu dia merapat ya, gelombangnya merapat. Kalau regang dia gelombangnya menjauh. Ini misalnya kalian bisa lihat di contohnya pada selingki atau per ya. Itu selanjutnya kita masuk di jenis-jenis gelombang berdasarkan amplitudo. Nah, kalau di amplitudo ya, dia ada 2. Berdasarkan amplitudonya ada gelombang berjalan dan gelombang diam. Nah, kalau gelombang berjalan ini gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik
ya, misalnya pada gelombang tali ya itu. Kalau gelombang diam atau berdiri, dia amplitudonya berubah, misalnya gelombang pada senar ya, gelombang pada senar gitar yang dipetik. Selanjutnya berdasarkan berdasarkan medium arah rambatannya. Nah, berdasarkan medium arah rambatannya ada dua ya. Ya, ini ada gelombang mekanik, yaitu memerlukan medium atau perantara. Misalnya air, jadi mediumnya air. Kalau gelombang pada tali ya membutuhkan tali atau mediumnya tali, dan bunyi yang membutuhkan gelombang bunyi itu misalnya ya misalnya garpu tala. Nah, kalau gelombang elektromagnetik itu gelombang yang dalam perambatannya tanpa memerlukan medium ya, tidak memerlukan medium atau perantara. Contohnya gelombang cahaya.